Kalau bioplok itu ialah bio itu kehidupan, plok itu kumpalan, jadi kumpalan kehidupan. Kalau ada bakteri yang kumpulan kehidupan itu jadi bioplok. Tapi bakterinya ada berapa jenis? Banyak jenis. Itu tidak bisa nilainya, itu mungkin ada uji lab baru tahu gitu bakteri-bakterinya tuh. Tapi yang kita pakai ini kan bakteri Lactobacillus, bakteri apa? No, banyak ada ribuan itu bakterinya. Salah satu contohnya beda Lactobacillus. Apa isinya itu? Ya, itu dapat dari aquentin. Aquentin. Berarti bakteri itu penting untuk bioplok. Itulah kalau bukan pakai bakteri, bukan bioplok namanya. Biasa cuma dikasih oksigen, be. Tapi dalam air itu be juga ada bakteri. Tapi tidak tahu gitu bagus apa tidaknya, apa menguntungkan apa tidaknya untuk ikan gitu. Nah itu. Tapi kita bikin bioplok untuk menguntungkan ikan. Jadi kumpulan dari bakteri itu jadi kumpulan plok itu bisa dimakan ikan. Bukan makan ikan dengan, nah ini dimakannya kan? Bukan, dia masuk dari insan. Jadi ikan itu pada hari di mau hari tidak makan masih gemuk. Cuma kadar ploknya rendah. Standarnya kan 30-40 mili per liter. Mungkin turun jadi 10 mili. Kalau main kita bukan main bioplok nih ngomongnya, main ikan. Yang dijago air. Jago air, be. Jangan jago ikan. Jago air. Kalau ikan kalau hidup. Ya, kalau ikan kalau airnya nyaman, ikannya lemah. Produksi kan. Kalau modal awal tergantung luasnya nak kita pakai. Kolam yang mau dipakai. Iya, dipakai. Siap kolam-kolam beda. Biaya kolam beton dengan biaya kolam bulat. Mahal mana? Beton. Oh betul mahal. Beton. Paling mahal kolam beton dia. Keuntungannya lebih awet. Nah, lebih tahan lama. Kalau yang bulat berapa tahan lama? Kalau bulat itu jangka waktunya sekitar 5-10 tahun. Tuh. Lumayan lama. Lumayan. Itulah kakak ngomong kalau BIP bioplok itu usaha itu 1 tahun atau 4 siklus itu udah balik modal. Kita ngomong masalah modal modal awal nih, balik modal dari keuntungan. Kalau untuk yang penyari apa yang ada untuk sistem oksigen itu jadi kita ngomongin aset dulu nih. Aset tidak. Kalau untuk D4 itu kolam D4 tuh kita bahas di online nih. Kalau kita bahas beli di Palembang mahal. Jauh karena untuk kita ngomong masalah budidaya itu kan kalau bisa dapat lebih murah. Pasti itu seluruh pembudidaya dari harga yang lebih murah. Nah, kita ngomong karena kakak ini secara kami juga tidak ngambil keuntungan. Kakak kan bina itu apa membimbing kan, tapi kalau ngambil keuntungan. Jadi kalau kami sarankan beli di online karena lebih murah. Iya, daripada offline jauh. Mesin itu offline tuh bisa sampai 2,5 sampai 3 juta. Daripada online 21. Jauh di sini. Resun LP 100 di Palembang 1648. Di online 1,2 sejuta bisa. Tuh, kalau itu ngomong mesin. Kan jauh perbandingannya. Kosnya sayang kosnya kan. Kalau satu kolam diameter 4 yang bulat itu, kalau kita beli jadi nih, itu kalau OOM ini kan masih nyicil belinya apa terpisah. Sebenarnya kalau lebih murah ini ya. Kalau beli langsung itu satu set itu 1,6. 1,6. Itu di luar ongkir ya. 1,6 itu di luar. Ini baru siklus pertama panennya. Cuma itu. Awalnya Bapak mulai apa tahunya sejak mana Pak? Belajar awal-awal nengok di YouTube gitu kan, belajar terus tertarik. Nah kebetulan saya chat si Om Boyang yang di KM5 itu, nah dia rekomendasi ke Bang Reza ini sama itu ke situ kayak itu. Ke Bang Reza sama itu termasuk cabangnya dari yang Om Boyang kayak itu di situnya. Jadi ini belum pernah panen Pak? Sudah panen, sudah tinggal sedikit ini. Sekali panen berapa Bapak? Tergantung permintaan, ada yang 13 kilo, ada yang 20 kilo. Tapi rutin tiap hari. Rutin dia. Rutin. Pasar. Warung-warung sini dekat-dekat sini aja. Makanya untuk penambahan lagi secara untuk intensifnya kan kayak itu.
gitu. Tuh, modal awal Pak. Modal awal ya kisaran. buyur lah, kisaran awal kalau satu mesin itu sekitar 2.200.000 satu mesin. Yang Cipu 250. Ini tuh kalau sebenarnya untuk satu kolam cuman karena ini besar kan pakai dua kolam. Buyur sih kalau sekaligus agak berat modalnya. Ya, Pak, ya. Buyur begitu. Hasil dari penjualan kan bisa untuk beli alat lagi ya sih. Kalau kesulitannya kira-kira apa? Yang selama ini kesulitannya sih memang pakannya agak mahal pakannya itu ya. Cuman itu aja pakannya awalnya. Kalau yang untuk yang ini kira-kira di online banyak di online. Untuk bikin vlognya nih, kalau tidak ada ini tidak jadi. Oh, ini yang bakterinya. Nah, bakterinya untuk pengurangnya. Ini campur molase. Nah, perbandingan aplikasinya di sini penjelasannya. Ini pas mau ngasih makan kan dicampur dulu satu tutup ini 1 liter air kasih pelet kan. Kalau kita mandikan itu Untuk nambah nafsu makan ikan sama untuk mengurangi penyakit. Itu bakterinya. Kalau enggak jadi nanti campur molase, campur atau gula bisa untuk aplikasinya. Panduan aplikasi ya itu untuk panduan aplikasinya. Ini tinggal dikit lagi, kisaran kurang lebih 100 kilo lagi kan. kapan panen ini Pak kira-kira? Ini sudah setiap hari panen, itu kan nggak sekaligus. Oh iya. Pesanan ya. Ya warung yang konsumsi sekitaran sini gitu. Ada yang 20 kilo sekali, ada yang 13 kilo, ada yang 5 kilo terserah lah. Jadi kalau Bapak sekarang apa pemasarannya begitu uang daerah sini? Daerah sini aja. Belum sampai keluar, karena nggak cukup di sini aja nggak mencukupi, mas kurang. Permintaannya untuk rumah makan kan tinggi. Rumah makan yang isi 8, isi 9 gitu, rumah makan. Saran untuk pemula yang baru nak mulai biovlog. kalau saran yang penting dari biovlog itu kan cuma 3. Ada oksigen, ada bakteri, ada karbon. Kalau 3 itu ada. Percuma kolam biovlog deh, tapi tak kate itu yang amoniaknya tak baca, tak kate kotorannya. Jadi bakteri itu mengolah apa? Kate gawe. Itulah. Ngomong saran budidaya bingung juga agak apa sarannya ya. Banyak belajar. Kalau ya itu lah harus masih pemula. Tergantung kapasitas nak dia bangun. Ini ngomong kan. Kalau nak belajar cukup dengan 1 kolam dulu cukup. 1 kolam. Ibarat itu melangkahlah dari yang kecil untuk melangkah yang lebih besar. 1 kolam dulu belajar. 1 kolam apa untuk biayanya ialah memang biaya untuk biovlog ini kan besar di aset di awal. Beda dengan kayak budidaya lele, cuma butuh kolam, beton, isi bibit. Apa sih Pak harapan Bapak untuk usaha ikan nila? Biovlog ini? Apakah ada menambah? Oh, kalau target kami ini, kalau target kami dari aku pembibitan kami itu pengen Palembang ini punya nila itu pembudidaya nila besar, bukan dapat kiriman terus dari kalau bisa Palembang nih suplai keluar. Ini kan kita kan kiriman dari Linggau, dari Lampung. Itu Lebih banyak dari kota Palembang luar dari luar Palembang. Kalau pembudidaya besar lele, patin banyak di Palembang. Kalau nila itu karena memang ikan nila ini agak spesial lah ibaratnya. Butuh oksigen, kalau mau tebat padat butuh lahan yang luas. Kalau lele kolam D4 itu bisa tebar 3.000-4.000 ikan. Sedangkan ikan nila cuma 18 ekor. Jauh kan perbandingan. Nah, say hello. Hai guys. Kami lagi di kolam biovlog nila.
Ini BTW punya saya. Mimpi lu. Di mana nih? Di mana guys? Di salah satu mitra dari Nila Sriwijaya Farm. Ya, Yes. bimbingan dari Nila Sriwijaya Farm. Di tahun kelapa guys.